Halo pemirsa IDX Channel, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Fajar Wayong. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 pada hari ini datanya akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik ataupun BPS. Adapun pada triwulan 1 2023, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04%, kemudian 5,17% pada triwulan 2 2023, dan juga triwulan 3 2023, ekonomi Indonesia sedikit melambat ke 4,94%. Lantas bagaimana dengan capaian ekonomi Indonesia di tahun 2023 khususnya di triwulan 4 2023? Langsung saja kita simak pemaparan selengkapnya dari Badan Pusat Statistik berikut ini. 8,4% secara year on year dan 3,81% secara C2C. Penjualan listrik sepanjang triwulan 4 2023 tumbuh sebesar 9,64% year on year, terutama didorong oleh konsumsi listrik segmen bisnis yang tumbuh 14,41% year on year. Selain itu, realisasi investasi dalam negeri dan asing juga tumbuh 16,20% year on year, dan di saat yang sama belanja barang modal yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah juga tumbuh positif. Mobilitas masyarakat yang ditunjukkan antara lain oleh jumlah penumpang angkutan serta aktivitas kunjungan wisata juga menunjukkan peningkatan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan pemilu, baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta, juga turut mewarnai kinerja perekonomian di triwulan 4 2023. Terakhir, respon kebijakan ekonomi yang tepat juga turut menopang kinerja perekonomian tahun 2023. Antara lain, kebijakan fiskal dan moneter yang kondusif, serta koordinasi pusat dan daerah yang solid untuk pengendalian harga barang dan jasa, sehingga inflasi dalam negeri dapat terjaga sepanjang tahun 2023. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 4 2023. Ekonomi Indonesia berdasarkan produk domestik bruto pada triwulan 4 2023 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.302,5 triliun, atas dasar harga konstan Rp3.139,1 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2023 bila dibandingkan dengan triwulan 3 2023 atau secara Q2Q tumbuh 0,45%. Bila dibandingkan triwulan 4 2022 atau secara year on year, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,04%. Dengan demikian, di tengah melambatnya perekonomian global dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, ekonomi Indonesia tahun 2023 tetap tumbuh solid sebesar 5,05% secara C2C. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan ekonomi Indonesia sejak triwulan 1 2019 sampai dengan triwulan 4 2023. Secara Q2Q, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 4 2023 sebesar 0,45%, sebagaimana pola yang terjadi secara historis. Pertumbuhan ekonomi secara Q2Q triwulan 4 ini biasanya memang relatif lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara year on year, ekonomi triwulan 4 2023 tumbuh solid sebesar 5,04% dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, ekonomi Indonesia terlihat tetap solid dan tangguh dengan pertumbuhan yang terjaga baik. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2023
dibandingkan triwulan 4 2022 year on year. Pertama, dari sisi lapangan usaha, pada triwulan 4 2023 secara year on year, seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan yang kelimanya melanjutkan tren pertumbuhan positif. Total kelima lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi kepada PDB sebesar 63,54%. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan tumbuh 10,33% dan jasa lainnya tumbuh 10,15% yang didorong antara lain oleh kenaikan pengguna jasa angkutan penumpang, peningkatan volume pengiriman barang ekspor dan impor, peningkatan kunjungan wisatawan, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya terkait persiapan pemilu 2024. Jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 4 2023, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,85%, walaupun angka ini kalau dibandingkan dengan triwulan 4 2022 dan triwulan 3 2023 relatif lebih kecil. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha, antara lain konstruksi dengan sumber pertumbuhan 0,75%, pertambangan dengan sumber pertumbuhan 0,56%, serta perdagangan dengan sumber pertumbuhan 0,53%. Berikutnya, dari sisi pengeluaran, pada triwulan 4 2023 secara year on year, seluruh komponen tumbuh positif kecuali impor. Sebagai penyumbang utama PDB menurut komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,47%, didorong oleh peningkatan konsumsi transportasi dan komunikasi, serta konsumsi restoran dan hotel. Sementara itu, PMTB tumbuh sebesar 5,02%, didorong oleh pertumbuhan seluruh kelompok barang modal, kecuali Cultivated Biological Resources atau CBR. Komponen ekspor tumbuh sebesar 1,64%, sementara impor terkontraksi 0,15%. Konsumsi pemerintah tumbuh positif sebesar 2,81%, terutama didorong oleh kenaikan belanja barang dan jasa yang didukung oleh peningkatan realisasi belanja jasa, belanja BLU, belanja perjalanan dinas, dan belanja barang non-operasional. Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 18,11%, didorong oleh peningkatan aktivitas dalam rangka persiapan pemilihan umum. Jika dilihat dari sumber pertumbuhan, pada triwulan 4 2023, konsumsi rumah tangga tetap menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 2,36%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2023 juga ditopang oleh beberapa komponen lain seperti PMTB yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 1,62% dan net ekspor yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,45%. Berikutnya, saya akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 atau secara situasi. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05% di tahun 2023.
Seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada tahun 2023. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi terus melanjutkan tren pertumbuhan yang positif di tahun 2023. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi secara tahunan atau C2C adalah transportasi dan pergudangan yang tumbuh 13,96%, jasa lainnya tumbuh 10,52%, serta akomodasi dan makanan minuman yang juga tumbuh 10,01%. Ini tentunya didorong antara lain oleh faktor peningkatan mobilitas masyarakat, penyelenggaraan event internasional seperti Piala Dunia U17, pertemuan KTT ASEAN, Formula E, MotoGP Mandalika, dan juga aktivitas persiapan pemilihan umum. Jika dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi secara kumulatif tahun 2023, dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,95%. Walaupun angka ini relatif lebih kecil dari tahun 2022, namun lebih besar dari tahun 2021. Selain itu, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2023 juga ditopang oleh lapangan usaha seperti perdagangan yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,63%, transportasi dan pergudangan yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,58%, serta informasi dan komunikasi dengan sumber pertumbuhan 0,49%. Selanjutnya, saya akan memperdalam perkembangan pertumbuhan lapangan usaha dengan sumber pertumbuhan terbesar sebagai berikut. Industri pengolahan tumbuh stabil, ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik dan global. Industri logam dasar tumbuh 14,17%, yang dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dari luar negeri seperti produk logam dasar, besi, dan baja. Industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik juga tumbuh pada 13,67%, sejalan dengan peningkatan produksi industri barang logam bukan mesin dan peralatan. Industri alat angkut tumbuh 7,63%. Ini salah satunya akibat peningkatan permintaan domestik seperti antara lain sepeda motor. Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan, dan reproduksi media rekaman tumbuh 4,52% yang didorong oleh kenaikan permintaan percetakan menjelang persiapan pemilu 2024. Perdagangan tumbuh sejalan dengan peningkatan suplai barang domestik dan juga permintaan domestik yang masih relatif kuat. Perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya tumbuh 4,5% yang disebabkan oleh meningkatnya penjualan sepeda motor. Perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor juga tumbuh 4,92% akibat peningkatan aktivitas perdagangan barang di ekonomi domestik. Transportasi dan pergudangan tumbuh solid seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Angkutan udara tumbuh 28,96%. Ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penumpang angkutan udara baik untuk rute domestik maupun rute internasional. Angkutan rel juga tumbuh 23,74% yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah penumpang seiring penambahan jadwal perjalanan kereta api jarak jauh
serta pembukaan jalur baru LRT Jabodetabek dan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Informasi dan komunikasi juga tumbuh stabil, didorong oleh penetrasi pengguna internet yang semakin membaik. Informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 7,59% karena disebabkan oleh peningkatan jumlah base transceiver station atau BTS, beberapa operator telekomunikasi, peningkatan jumlah startup, dan juga peningkatan penetrasi internet di Indonesia. Berikutnya, kinerja perekonomian sepanjang tahun 2023 menurut komponen pengeluaran. Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif di tahun 2023, kecuali impor yang mengalami kontraksi sebesar 1,65%. Sebagai penyumbang utama dari PDB menurut komponen pengeluaran, antara lain konsumsi rumah tangga tumbuh 4,82%, sementara PMTB atau pembentukan modal tetap bruto tumbuh sebesar 4,40%. Gabungan keduanya memberikan total kontribusi terhadap PDB sebesar 82,51%. Komponen LNPRT tumbuh tinggi sebesar 9,83% karena adanya peningkatan aktivitas persiapan pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara pemilu, seperti sosialisasi, Rakernas, Rakerda, Rapimnas, dan konsolidasi nasional. Jika dilihat dari sumber pertumbuhan secara kumulatif tahun 2023, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,55%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 juga ditopang oleh komponen seperti PMTB dengan yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 1,38% dan net ekspor yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,66%. Selanjutnya, mari kita dalami komponen pendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga terus tumbuh seiring dengan terkendalinya inflasi dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Kelompok konsumsi yang tumbuh tinggi antara lain restoran dan hotel, seiring maraknya kegiatan wisata selama libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru, lalu transportasi dan komunikasi karena mobilitas masyarakat yang meningkat terutama untuk berwisata. Selain itu juga pembelian sepeda motor mengalami peningkatan. PMTB tumbuh positif yang antara lain ditopang oleh pembangunan infrastruktur dan meningkatnya aktivitas penanaman modal di Indonesia. Pembangunan perumahan seperti Rusun Lanut Halim Perdana Kusuma, Rusun ASN di IKN, serta program Sejuta Rumah dan lain-lain. Pembangunan jalan tol yang telah dilakukan antara lain Jalan Tol Kisaran Tebing Tinggi, Jalan Tol Serpong Cinere, Jalan Tol Cinere Jagorawi, dan Jalan Tol Cimanggis Cibitung, dan juga pembangunan jalan lainnya. Pembangunan bendungan antara lain Bendungan Marga 3 di Lampung, Bendungan Cipanas di Jawa Barat, Bendungan Karian di Banten, dan lain-lain. Ekspor tumbuh positif, terutama didorong oleh pertumbuhan ekspor barang migas seperti peningkatan volume ekspor migas dan ekspor jasa seiring dengan peningkatan jumlah wisman dan devisa masuk dari luar negeri. Meskipun ekspor barang non-migas mengalami kontraksi seperti mesin peralatan listrik, biji, kerak dan abu logam, serta alas kaki. Berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 secara spasial.
Pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh di setiap pulau. Pulau Kalimantan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menguat pada tahun 2023 yang salah satunya ditopang oleh pembangunan ibu kota Nusantara. Kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB saat ini tahun 2023 sebesar 57,05%, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,01%. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Wilayah Pulau Kalimantan tumbuh sebesar 5,43%. Wilayah Pulau Sulawesi tumbuh sebesar 6,37%. Pertumbuhan tertinggi ada di Pulau Maluku dan Papua sebesar 6,94%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 tertinggi tercatat di Provinsi Maluku Utara sebesar 20,49%, kemudian Ya, pemirsa, itu tadi pemaparan dari Badan Pusat Statistik ataupun BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 4 2023 dan juga di sepanjang tahun 2023. Adapun berdasarkan data dari BPS pada kuartal ataupun triwulan 4 2023, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04%. Dan ini membuat ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2023 tercatat sebesar 5,05%. Adapun BPS menyebut semua lapangan usaha tumbuh positif dengan kontribusi terbesar dari industri pengolahan dan juga perdagangan. Adapun jika kita lihat dari sisi pengeluaran sendiri, hampir seluruh kelompok pengeluaran ini tumbuh positif meskipun impor dinyatakan masih terkontraksi 1,65% berdasarkan data BPS di sepanjang tahun 2023. Dan pemirsa, demikian breaking news IDX Channel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar Wayong. Sampai jumpa.